Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu Ibu ya. Santar dulu. Semangat banget Pak Dokter Tabe. Nah, ini luar biasa ya. Semangatnya luar biasa Bu. Semangat merdeka ini pas 17 Agustus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan penguji yang kami hormati, Bapak Ibu partisipan yang kami hormati, dari istimewa Saudari Promopenda yang kami hormati dan banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kembali lagi dipertemukan melalui forum virtual untuk melaksanakan seminar hasil disertasi, insya Allah senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan buat kita semua. Bapak, Ibu Dewan Penguji yang kami hormati, marilah kita memulai seminar hasil disertasi secara virtual hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seminar hasil disertasi hari ini Selasa 23 Agustus 2022 atas nama Iriani Ambar NIM 216370011 dengan judul penelitian disertasi analisis struktural equation modeling pada variabel laten terhadap poligami di Kota Parepare. Sebagai Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Andinuddin M. Hum, Bapak Dr. Haji Abdul Hakim Jurumia LCMA, Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syuridanga MS, saya sendiri dan Ibu Dr. Hajah Siti Nurhayati Ali M. Hum. Pada seminar hasil disertasi kali ini terdiri atas 3 sesi. Pertama, penyajian hasil penelitian disertasi oleh Saudari Promopenda. Yang kedua, tanggapan pertanyaan dari partisipan. Dan yang ketiga, kegiatan inti tanggapan pertanyaan, klarifikasi atau konfirmasi dari Dewan Penguji. Baiklah, kita langsung saja pada sesi yang pertama, kita berikan kepada Saudari Promopenda untuk menyajikan hasil penelitian disertasinya maksimal 15 menit, Bu, karena waktu kita sangat terbatas. Dengan hormat, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Dokter. Segus Bapak Komisi Pembimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An amanah alaina bi ni'mati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terhormat Bapak Komisi Pembimbing, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syuridanga MSI, yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halik MPDI, dan yang terhormat Ibu Dr. Hajah Siti Nurhayati Ali M.Hum, juga selaku Dewan Penguji yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Andinuddin M.Hum yang tadi sudah kami terhubung secara via telepon, namun beliau belum sempat secara online pada hari ini, mungkin akan ada ujian susulan. Kemudian Bapak Dr. Haji Abdul Hakim Jurumia LCMA dan Ibu Dr. Wardah Hanafidas MPD.
yang sama kami hormati. Demikian pula partisipan yang sama berbahagia. Izinkan kami untuk memaparkan hasil penelitian disertasi kami dengan judul Analisis Structural Equation Modeling pada variabel laten terhadap poligami di Kota Parepare, tinjauan pendidikan Islam. Dan adapun tujuan penelitian ini sejatinya pada saat seminar proposal ini tidak harus memakai kata mengetahui, tapi mohon maaf kami lupa mengubah kata mengetahui ini untuk menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Kota Parepare, kemudian untuk memberi gambaran implementasi pendidikan Islam terhadap poligami di Kota Parepare, dan untuk merumuskan hasil analisis struktural equation modeling pada variabel laten terhadap poligami di Kota Parepare. Kemudian hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa masyarakat yang berpoligami pada dasarnya menerima hukum poligami sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3. Kemudian beberapa responden juga mencoba mempraktikkan poligami dengan memahami Al-Qur'an, memandang bahwa di dalam berpoligami itu ada keharusan adil untuk terlaksana bila setiap pasangan memang saling memahami. Namun penulis melihat bahwa keadilan masih tidak terlaksana apabila tidak ada kesepakatan yang disenangi oleh semua pihak, dan persyaratan serta pelaksanaannya menimbulkan permasalahan dalam poligami. Penelitian ini tentu membuktikan bahwa masyarakat yang berpoligami dan yang dipoligami gagal mempraktekkan adil, yang merupakan nilai pendidikan agama Islam yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pendahuluan dalam penelitian disertasi ini kami menampilkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 bahwa poligami hanya dibolehkan dengan syarat ketat dan dalam keadaan tertentu. Kemudian juga dalam kompilasi hukum Islam, asas monogami dan kebolehan poligami juga dibolehkan, namun dalam kondisi khusus serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang diatur. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Junta Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 dijelaskan tentang kebolehan poligami, namun lagi-lagi dengan syarat yang cukup ketat bagi anggota pegawai negeri sipil. Terkait masalah yang ada dalam disertasi ini, bahwa poligami meskipun Islam membolehkannya, tetapi oleh kaum wanita seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan martabat status perempuan dipandang sebagai sesuatu upaya eksploitasi wanita demi kebutuhan biologis kaum Adam. Ini yang di lapangan. Kemudian sementara bagi kaum Adam, pada umumnya poligami merupakan sesuatu yang legal dan telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad SAW mempraktekkannya, tetapi dalam perkembangannya tidak semua ulama berpendapat seragam. Sebagian mereka ada yang menolak kebolehannya. Stigma yang selalu muncul adalah kondisi wanita selalu termarginalkan dan mengalami subordinasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Faktor penyebab munculnya masalah ini erat kaitannya dengan konstruksi hukum Islam yang telah tertanam dalam struktur masyarakat Muslim yang menampilkan bias patriarki. Kita bisa mungkin langsung ke identifikasi masalah. Meningkatnya prestise di mata teman atau kelompok, kemudian bagian dari memuaskan atau pemuasan dorongan seksual tanpa menghindari ketentuan syariat, dan prinsip kebebasan memilih pasangan hidup sepenuhnya masih dimiliki oleh laki yang memiliki hak ijbari atau hak memaksa, bentuk perkawinan yang sah dan bersyarat, perilaku manipulatif dan pemalsuan identitas, serta tingkat pemahaman pendidikan agama, strata sosial, ekonomi keharmonisan, tingkat keikhlasan, keadilan, kejujuran, dan harga diri.
serta persoalan usia, dampak sosiologi, pengaruh psikologi, KDRT, budaya, dan culture, serta politik. Metode dalam penelitian ini, jenis penelitian menggunakan penelitian asosiatif. Dengan penelitian ini maka akan terbangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, serta mengontrol satu gejala. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang ditujukan ke arah untuk menunjukkan hubungan antar variabel, memverifikasi teori, dan melakukan prediksi serta generalisasi. Pelaksanaan penelitian. Ya. Jatuh penelitian berlangsung mulai bulan Januari dan pada bulan Juni 2022. Kemudian sudah ya. Ya, bagian di definisi operasional variabel, structural equation modeling, disingkat SEM, itu merupakan metode analisis multivariat yang dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan linear secara simultan antara variabel pengamatan indikator dan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dalam variabel laten. Kemudian poligami dalam Islam merupakan bentuk perkawinan yang sah, baik secara hukum Islam ataupun negara. Kendati demikian, bentuk perkawinan ini harus diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Sementara populasi dalam penelitian ini adalah warga kota Parepare melakukan praktek poligami. Sampelnya adalah bagian dari populasi mewakilinya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural equation modeling, berjumlah 8 orang, artinya dari setiap kecamatan, di kecamatan Ujungga, kemudian kecamatan Bacukiki Barat 2, kecamatan Soreang 2 orang, dan kecamatan Bacukiki Barat 2 orang. Nah, instrumen penelitian digunakan dalam disertasi ini adalah merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut itu secara teknis digolongkan menjadi atribut kognitif, atribut non-kognitif. Teknik datanya melalui observasi, kemudian angket kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Lalu kita beralih ke teknik analisis data. Metode ini merupakan proses berpikir yang diawali dari fakta-fakta pendukung yang spesifik, menuju pada hal yang bersifat lebih umum untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan untuk menganalisis data, penelitian lapangan menggunakan structural equation modeling melalui software SPSS per versi 23. Analisis data dengan SEM, pengembangan model berbasis teoritis, kemudian membuat diagram alur, pengukuran variabel laten, eksogen dan endogen, serta model persamaan struktural dan validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji kecocokan keseluruhan model atau overall model fit. Pengujian ini akan mengevaluasi apakah model yang dihasilkan merupakan model fit atau tidak dari data printed output yang dihasilkan estimasi pengukuran pada program SPSS versi 23. Kemudian kecocokan model pengukuran terkait validitas dan reliabilitasnya, analisis reliabilitas pada model pengukuran dikatakan memiliki reliabilitas yang baik jika perhitungan construct reliability-nya lebih besar sama dengan 0,70 dan variance in transit-nya di atas lebih besar 0,50. Objek penelitian ini tergambar bahwa apa ya ini? Kecamatan Bacukiki Barat berada di bagian selatan kota Parepare pada ketinggian 0,0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 13 km bujur sangkar dengan rincian tiap kelurahan sebagai berikut. Terlihat komposisi PNS menurut jenjang pendidikan, pernikahan dan perceraian di wilayah Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian komposisi SDM berdasarkan gender dan komposisi PNS menurut jenjang eselon.
Hasil dan pembahasan uji normalitas hasil data angket analisis struktural equation modeling pada variabel laten terhadap poligami di Kota Parepare tergambar sebagaimana dalam unstandardized residual, bahwa test distribution ini adalah normal dan calculated from data. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,965 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Karena data residual berdistribusi normal, maka analisis data dapat dilanjutkan ke analisis data regresi. Masih dalam hasil dan pembahasan, pengujian homogenitas dilakukan dengan analisis tes homogenitas of variance menggunakan program SPSS versi 23. Dan untuk mengetahui analisis struktural equation modeling pada variabel laten terhadap poligami dilakukan analisis regresi sederhana. Dan analisis ini dalam Levin statistik terlihat bahwa analisis data dengan menggunakan WINS SPSS 23 dengan menggunakan perhitungan homogenitas varians populasi diperoleh nilai p-value sama dengan 0,858. Hasil analisis regresi model summary terlihat pada model R square, ajus R square, dan error of the estimate. Ini masih pengujian hipotesis. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan UGT dengan menggunakan data yang diperoleh, yaitu hasil angket analisis struktural equation model pada variabel laten terhadap poligami. Jadi pada taraf signifikansi 5% maupun pada taraf signifikansi 1% diperoleh nilai signifikan 2 tel 0,55 lebih besar 0,05 berdasarkan kriteria penelitian, maka ada variabel yang tertolak. Nah, pada hasil wawancara, penulis melihat bahwa semua responden memahami poligami, walaupun ada responden yang tidak ingin praktek poligami ini terjadi dalam hidup mereka, seperti tergambar dalam R1, R3, dan R4. Bagi pengamal poligami buat suami pula, mereka memandang bahwa istri-istri mereka tidak bersedia dan tidak bersetuju apabila dipoligamikan sebagaimana tergambar dalam R2, R6, dan R8. Lalu penulis melihat pada R5 memandang bahwa poligami suatu amalan yang baik dan responden juga menerimanya karena madunya itu sakit. Nah, kemudian sebaliknya pada R7 dapat disimpulkan bahwa responden memahami poligami dan mempraktekkannya. Pembahasan penelitian dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapati bahwa secara keseluruhannya masyarakat yang berpoligami tidak menolak hukum poligami. Namun ada beberapa responden yang coba mempraktekkan poligami sebaiknya dengan memahami Al-Quran yang terkandung di dalamnya, ajaran yang baik, dan memandang bahwa di dalam berpoligami adil itu akan terlaksana bila setiap pasangan saling memahami di antara satu dan yang lain. Karena inti dari pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah tentu ada 5 pilar yang memayunginya, ya. Ini mitakun galita, ada unsur adalahnya, ada unsur kesalingan, ada unsur kasih sayang, dan ada unsur bersetia. Jadi salah satu ketika 5 pilar keluarga sakinah ini berarti runtuh sudah keluarga sakinah itu bagi mereka yang ingin menciptakan ketika salah satu pilar tidak utuh lagi. Nah, tuntutan adil dalam surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 1-9 jelas menegaskan tuntutan berlaku adil di antara istri-istri. Keadilan tidak terlaksana karena sering mengabaikan istri dan senantiasa membawa masalah yang membebankan istri. Kemudian istri memandang bahwa apabila suami ingin menikah lagi, maka segala keinginannya perlu dituruti. Pembagian nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya sering salah dipraktikkan dalam berpoligami. Rasa cenderung lebih mengasihi satu istri yang menyebabkan suami tidak mementingkan keadilan poligami.
Sikap istri yang mudah mengalah membuat suami tidak berlaku adil. Ini lebih banyak ditemukan di lapangan karena menerima apa adanya. Sikap ridha pada istri ini merupakan satu amalan yang baik. Istri mandul dan sakit yang menyebabkan suami menikah lagi. Namun sebaliknya, suami juga mengabaikan istri kedua dan lebih mengutamakan istri pertama tanpa membicarakannya. Suami yang berpoligami, kurangnya tarbiyah agama yang menyebabkan istri terabai. Sikap yang mementingkan diri sendiri dari istri-istri yang menyulitkan keadilan dalam berpoligami susah untuk terrealisasi. Ini penulis melihat faktor menyebabkan keadilan dalam pelaksanaan poligami merupakan satu sikap yang tidak baik dari pelaku poligami itu sendiri, baik laki maupun perempuan, dan masyarakat perlu untuk menghindari sikap ini dan perlu memahaminya bahwa poligami merupakan syariat yang harus diyakini keberadaannya dan menjalankan jika hal itu benar-benar harus diamalkan tanpa ada tawaran. Secara manusiawi, manusia memang tidak mampu berlaku adil secara sempurna. Namun, usaha untuk memenuhi tuntutan dan tanggung jawab untuk berbuat yang terbaik bagi keluarga adalah keharusan. Seluruh suami tidak akan sanggup adil di antara istri-istri mereka dalam hal perasaan, sekalipun dalam malam demi malam terpenuhi. Tetapi tetap akan ada perbedaan dalam hal cinta, kasih sayang, nafsu berhubungan suami istri. Pemahaman surah An-Nisa ayat 1-9 tersebut tidak akan kontradiktif. Istri tidak bertegas dan senantiasa memperingati kepada suami tentang perlunya berlaku adil. Dalam rumah tangga, maka suami juga akan menanggung azab di akhirat kelak. Adanya perasaan dominan yang mementingkan kepentingan pribadi, kemudian ilmu merupakan satu hal yang amat penting dalam berpoligami. Apabila tidak adanya ilmu, maka secara tidak langsung praktek poligami tidak akan bersesuaian dengan Al-Quran. Praktek adil itu boleh diamalkan dengan mudah apabila bekerja sama dengan pasangan. Penutup, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Parepare mengenai analisis struktural equation modeling pada Paribelatan terhadap poligami di Kota Parepare, tinjauan poligami Islam, tinjauan pendidikan Islam, peneliti mengemukakan kesimpulan bahwa secara keseluruhannya masyarakat berpoligami tak menolak hukum poligami. Namun berbeda dengan yang lain. Penulis melihat keadilan masih tidak terlaksana dengan sebaiknya. Apabila tidak adanya kesepakatan yang disenangi oleh semua pihak dan persyaratan serta pelaksanaannya banyak menimbulkan permasalahan dalam poligami. Penelitian yang dibuat membuktikan bahwa masyarakat berpoligami dan yang dipoligami gagal mempraktekkan adil, yang merupakan salah satu dari nilai pendidikan Islam. Implikasinya kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia secara khusus di Kota Parepare selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nabiullah Muhammad SAW menjadikan keduanya tempat bersandar dari segala sesuatu, solusi dari segala masalah, jawaban dari segala pertanyaan, dan obat dari segala penyakit, dan akhir dari segala keputusan. Mahasiswa khususnya yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Parepare ambil alih peranan untuk tak bosan-bosannya memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat, terutama kepada para laki maupun perempuan tentang keutamaan poligami agar bisa menjalankan syariat secara utuh dan sempurna. Kepada seluruh masyarakat di Kota Parepare, tetaplah berpegang pada komitmen yang kuat serta konsisten dalam menjalankan amanah dakwah dan terus menggali ilmu, karena kita merupakan generasi pelanjut estafet pergerakan dan perjuangan dakwah ke depan agar dapat juga melanjutkan penelitian ini. Dan kepada para hakim, harus meneliti lebih mendalam dalam hal kemampuan suami yang bermohon untuk berpoligami agar perkawinan yang akan dilaksanakan kelak tidak berakhir dengan perceraian akibat dari suami yang gagal dalam menjalankan tugas seadil mungkin. Saya kira ini dari kami, dan rekomendasi ada rekomendasi perlunya ditanamkan sebuah pemikiran
kepada setiap orang bahwa tidak ada agama yang menginginkan pengikutnya hidup di dalam ketertindasan. Kemudian perlunya dilakukan sebuah dekonstruksi dan rekonstruksi ulang terhadap penafsiran ayat kitab suci Al-Quran yang masih dirasa bias gender. Kemudian perlu dilakukan dialog antar imam, tokoh agama, LSM, masyarakat, adat demi membangun pemahaman pentingnya lembaga keluarga sebagai sebuah moral pertama. Kemudian perlunya dilakukan peninjauan ulang hukum keluarga, khususnya dalam hal ini undang-undang perkawinan yang bersifat ambigu, patriarkis, dan bias gender. Perlunya sebuah payung hukum bagi perlindungan para janda dan anak yatim. Dan perlu dilakukan sosialisasi tentang kesetaraan dan keadilan gender di dalam masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Perlu juga dilakukan sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan, khususnya terkait pencegahan, penanganan, dan pelaporan. Dan terakhir, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam tentang Al-Quran dan hadis yang menyinggung tentang praktek poligami. Saya kira ini dari kami selaku mahasiswa S3 pada Fakultas Pendidikan Agama Universitas Muhammadiyah Parepare. Akhir kata saya ucapkan billahi fisabilillah wal khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Riani Ambar yang telah menyajikan hasil penelitian disertasinya. Dan kami langsung saja kepada Dewan Penguji. Di forum belum hadir Bapak Profesor Dr. Andi Nurdin, dan kami minta kesediaan Bapak Dr. Haji Abdul Hakim Jurumia. Oh iya. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama yang terhormat Maha Guru kita Bapak Prof. Dr. Muhammad Sridanga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Bapak Dr. Khalik, Dr. Ibu Wardah, dan Dr. Ibu Nur Hayati, ya, semoga semuanya diberikan umur yang panjang, disehatkan selalu dan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada Ibu Iriani Ambar, ya, yang pada siang ini membawakan materi, ya. Ini sebenarnya materi memang selalu hangat untuk dibicarakan, apalagi di kondisi-kondisi siang-siang seperti ini. Cuma tapi Ibu Iriani Ambar, saya cuma ingin memperjelas dulu, ya, dari judul disertasi analisis struktural modeling pada variabel laten terhadap poligami di Kota Parepare, tinjauan pendidikan Islam. Saya ingin Ibu Riani menjelaskan dulu sebenarnya yang ingin dicapai dalam disertasi ini nantinya, apakah ada antara poligami nanti kemudian kaitannya dengan pendidikan Islam, ataukah poligami ditinjau dari pendidikan Islam, ataukah sebenarnya pengaruh poligami terhadap pendidikan Islam, ya. Coba dijelaskan secara, karena ini ada beberapa variabel saya lihat di disertasi. Ya. Baik, bisa langsung Pak Dokter. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan ini Pak Dokter. Dalam melakukan penelitian ini, tentu kami melihat, karena kami adalah mahasiswi Fakultas Pendidikan Agama Islam, relevansinya adalah lebih ke pendidikan Islam, bagaimana mengimplementasi dari pendidikan Islam itu. Karena yang kami temukan di masyarakat itu, yang kami temukan di 2021 hanya ada 2 terlapor. Hanya ada 2 terlapor yang melakukan izin poligami. Jadi selainnya itu kami temukan yang tidak tercatat.
Artinya apa hubungannya dengan pendidikan Islam? Artinya di dalam membina keluarga, karena di dalam berkeluarga itu ada regenerasi, ada generasi nanti akan dilahirkan. Berarti tentu tanpa pendidikan bagaimana bisa keluarga itu menciptakan sakinah mawaddah warahmah? Karena apa ya, di dalam keluarga itu satu-satunya warisan yang warisan yang terbaik adalah legasi kesetiaan, Pak Dokter, seperti itu, Pak Dokter. Nah, masuk kalau ini variabel yang Islam pertama analisis struktural, modelin pada variabel laten terhadap poligami di kota Parepare. Nah, sebelumnya saya tanya hasil observasi awalnya sudah menemukan berapa jumlah yang orang poligami di kota Parepare? Yang tercatat hanya ada 2, berarti mereka yang mengadu ke izin poligaminya ada. Jadi itu serta-merta tercatat, Pak Dokter. Jadi cuma penelitiannya cuma di 2 ini? Ya, kebetulan penelitian 2 ini ternyata mereka hanya izin poligaminya di Parepare, tapi beberapa bulan kemudian mereka keluar dari kota Parepare. Ini yang ini karena sudah tercatatnya di Parepare, sehingga di KUA tercatat bahwa hanya ada 2 di 2021 yang tercatat. Artinya selain daripada itu, Ibu Iriani tidak ada yang didapatkan, artinya meskipun ada yang poligami tapi umpamanya ilegal, artinya tidak ada tidak poligaminya tidak resmi, iya. Tapi ada yang didapatkan selain daripada yang tidak resmi. Ada yang ditemukan, ada Pak Dokter, bahkan karena sesungguhnya, tapi kan tidak bisa diekspos ini Pak Dokter. Bahkan ada yang poligami itu, Pak Dokter. Artinya maksud saya, apakah semua yang terdata sebagai orang-orang poligami di Parepare ini kemudian dijadikan sebagai objek penelitian? Iya, mereka yang Pak Dokter sudah 4 poligaminya dan itu tetap di Parepare. Ini kami teliti. Yang 2 ini maksud kami, yang 2 tercatat itu sudah meninggalkan kota Parepare, sudah keluar Pak Dokter. Karena dia hanya menikah dan beberapa bulan tinggal di Parepare. Jadi berapa semua yang di Parepare ini? Kami yang dijadikan objek penelitian? Secara klasternya itu Pak Dokter, karena yang bersedia itu 2 orang dari setiap kecamatan. Itu yang kami temukan. Karena yang lain ini saja perangkat pemerintah itu tersembunyi Pak Dokter, mereka tidak mau. Karena belum ada regulasi yang melindungi ketika mereka melaporkan. Karena pernikahannya pun tidak tercatat secara kenegaraan. Ya kan, kalau tercatat itu ada izin dari istri. Nah, oke. Jelasnya sudah ada objek penelitiannya meskipun itu beberapa. Nah, sekarang apa yang Ibu Aryani ingin kemudian temukan daripada penelitian tentang ini sehubungan dengan pendidikan agama Islam? Sangat erat sekali Pak Dokter, karena lagi-lagi mereka yang tidak ngerti tentang esensi pernikahan itu, karena rata-rata mereka menikah kehilangan sakralitasnya. Jadi sekadar nikah ada sebagian itu. Namun kami dalam penelitian ingin mengedukasi masyarakat, karena di dalam poligami kan tidak ada larangan, tapi perlu ada pendidikan untuk menjalani kehidupan berumah tangga ini, karena terdapat bias-bias dan terdapat ketika mereka tidak tahu agama, tentu akan terjadi KDRT. Keadilan sudah tidak tercipta, kemudian apalagi kasih sayang dan rasa cemburu itu yang selalu satu saja Pak Dokter. Nah, sering cemburu, bagaimana kalau lebih dari 1? Maka perlu ada kesepakatan dan perlu ada regulasi yang lebih ketat untuk mengikat, untuk mengedukasi masyarakat setempat supaya perkawinan itu tidak liar dan tidak bias, Pak Dokter. Karena dalam pemahaman masyarakat. Tapi yang sampai pembacaan saya di di disertasi Ibu Riani ini hampir secara keseluruhan hanya membahas tentang paling banyak pembahasannya mengarah kepada tentang hukum poligami itu sendiri. Sebenarnya kalau membahas tentang hukum poligami, istilah ulama dulu itu yang kita bahas ada kutilah bahasa, sudah selesai pembahasannya sebenarnya.
Ya, cuma kan nanti dengan perkembangan dan kemajuan teknologi ya. Nah, ini bahkan pernah ada teman saya itu yang mengangkat satu apa namanya satu permasalahan, bahkan menyediakan dalam disertasinya tercatatnya pernikahan itu merupakan rukun arkanun nikah. Yang kalau kita kan selama ini tahu bahwa rukun nikah itu ada wali, ada apa namanya, ada perempuan laki, ada ijab kabulnya, kemudian ada walinya perempuan dan ada saksi. Nah, kemudian teman ini mengangkat di disertasinya dan ternyata banyak yang mengamini tentang memasukkan rukun pernikahan itu sebagai harusnya harus tercatat, sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa pernikahan yang tidak tercatat berarti tidak sah karena tidak sampai kepada tidak ada sampai ke rukun. Ini sebenarnya ingin dalami dari disertasi ini tentang kaitannya dengan pendidikan Islam. Karena kalau masalah hukum atau tentang sejarah poligami itu sendiri, bagaimana sebelum ataukah setelah datangnya Islam itu kan sudah banyak yang pembahasannya tentang juga tentang mungkin bagi ulama-ulama yang mengatakan harus ada syaratnya seperti ini. Itu juga. Nah, ini kaitannya mungkin saya nanti ingin apakah hasil penelitiannya tentang pendidikan Islam, tentang hubungannya dengan pendidikan, tentang bagaimana anak yang lahir yang orang tuanya poligami, apakah pendidikannya tidak berantakan ataukah bagaimana, terus ataukah tidak. Ini kemudian perlu jadi satu poin penting untuk kemudian menjadi rekomendasinya nanti ya. Diangkat sebagai rekomendasi bahwa ternyata sebagai kesimpulan bahwa pada umumnya orang-orang yang melakukan poligami, umpamanya di Parepare, ternyata taraf pendidikan anak-anak mereka tidak bagus. Itu kan bisa jadi salah satu faktor kemudian menjadi salah satu hikmah kenapa kemudian orang-orang yang mau berpoligami harus dengan persyaratan yang lebih ketat. Itu yang saya masuk kaitannya dengan pendidikan. Karena yang saya baca dari disertasinya cuma masih sebatas tentang hukum poligami itu sendiri, syarat-syaratnya, kemudian hikmahnya poligami sebelum dan setelah setelah Islam. Nah, ini bagus artinya sebagai mukadimah. Coba nanti kan ini yang kita ingin kaitkan tentang pendidikan itu sendiri dengan poligami. Artinya mungkin sejauh mana pengaruh ya poligami itu sendiri terhadap pendidikan yang akan timbul di tengah-tengah masyarakat yang berlaku poligami, bagaimananya dan lain sebagainya. Itu yang saya ingin dalami nantinya pada pertemuan berikutnya tentang hubungan pendidikannya yang harus lebih diperdalam. Kemudian selanjutnya ini ada di kata pengantar itu Ibu Riani mungkin tulisan bahasa Arabnya itu ya. Kata pengantar alhamdulillah itu mungkin ditulis secara bahasa Indonesia. Enggak, itu yang tulisan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bacanya dulu. Itu kita alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Anda tahu kayak yang sampai terkirim ke saya ini menurut saya enggak tahu kalau yang tercetak di sana ya. Kalau yang sama saya Ibu kurang, artinya tidak memenuhi standar wabihi ya. Padahal kan di situ badan saja ya, wabihi ya. Juga ala umuri itu bukan pakai ain tapi pakai hamzah ya. Nah, ini nanti diperbaiki kembali Bu Aryani sebelum. Nggak tahu kalau yang tercetak di situ, kalau yang sampai sama saya yang kita kirim yang begitu, termasuk ala asyrafil mursalin, itu perlu diperbaiki. Kemudian termasuk juga di abstrak itu satu lain kalau yang sampai sama saya lain yang nama berbahasa Indonesia, lain yang di berbahasa Inggris ya.
Nah, ini kalau masih di sini masih perlu diperbaiki. Nah, nanti tercetak di ujian ya. Dilihat di abstraknya. Ya, iya, Pak Dokter. Terima kasih. Kemudian selanjutnya bahwa ini tadi di pengantar Ibu Riani sempat menyinggung tentang sebagian ulama ada yang menolak bolehnya. Itu perlu disertai dengan referensi atau rujukan pembuktian siapa-siapa yang ulama yang pernah menolak tentang kebolehan poligami. Artinya mungkin mereka terima, tapi untuk melakukan belum berani. Tentang masalah hukum, hampir semua jumhur ulama itu mengiyakan tentang hukum poligami itu. Tapi untuk prakteknya mungkin ya masih belum. Tapi kalau secara hukum ya mereka tetap sama karena kan Al-Qur'an jelas. Wa in khiftum alla tuqsitu fankihu alla tuqsitu fil yatama fankihu mata balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Apalagi kalau merujuk tentang yang ditulis oleh Ibu Iriani di halaman 43 itu tentang syarat yang diberikan oleh Imam Al-Maraghi di yang keempat ya tentang kebolehannya kalau disensus. Nah, kita sekarang ada teman saya habis penelitiannya disertasinya tentang masalah ini tapi secara hukum ya. Secara poligami dan dia sampai kepada kesimpulan hasil penelitiannya bahwa kita di Indonesia sekarang perempuan dengan laki-laki itu 1:13. Artinya jumlah perempuan sudah 13, laki-laki masih 1. Nah, ini kalau kita melihat arahannya Imam Al-Maraghi di halaman 42 dari disertasi Ibu Riani itu kan disebutkan di situ poin yang keempat. Apabila sensus penduduk menunjukkan bahwa ternyata jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ya, jadi ya, kalau begitu kita sekarang di Indonesia ya, cuma memang banyak hal-hal yang perlu diperketat dan diperketat. Makanya saya biasa bilang bahwa kalau sama teman-teman yang terkadang semangat begininya itu sedikit mengatakan sunnah, saya bilang ya kalau subuhnya terkadang masih terlambat jangan dulu berpikir untuk poligami. Kalau masih yang sering ditinggalkan ya jangan dulu. Hanya pembahasan itu ya kalau sudah sempurna ya subuhnya dan lain-lain sebagainya. Tapi ini yang paling ini saya ingin tegaskan kesempatan ini adalah kaitannya dengan pendidikan. Mungkin nanti bisa diangkat tentang apakah memang ada dari hasil penelitian Ibu ini terkait pelaku-pelaku poligami ini ketika mempunyai anak bagaimana kondisi pendidikannya atau umpamanya justru mereka pelaku justru anaknya umpamanya memiliki kecerdasan dan keberhasilan yang lebih dibandingkan yang tidak. Ini kan bisa dijadikan sebagai salah satu hal pertimbangan. Kemudian ada beberapa tadi yang memang sebagai rekomendasi. Ini rekomendasi salah satunya tadi rekonstruksi ya tafsiran ayat-ayat ya. Ayat-ayat surat An-Nisa tadi mungkin yang dianggap masih bias gender ya. Ini penafsiran. Sebenarnya kalau mengenai penafsiran tentang itu sudah selesai pembahasannya. Tinggal sebenarnya penerapannya karena dalam ayat itu kan juga memang jelas fa in khiftum al-sukti fil fankihu mata balakum min nisa'i masna wa suara fa in khiftum Allah tadi tidak mampu berbuat adil ya maka tidak boleh lebih daripada satu meskipun keadilan bukan dalam bentuk cinta sayang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana hadis dari Umar bin Khattab setelah dia memberikan pembagian terhadap istri-istrinya kemudian mengatakan Allahumma haza qasami bima amlik, ya Allah inilah yang saya bagikan yang mampu saya bagi apa yang saya miliki dari materi. Fala tu'akhizni bima tamlik wala amliku.
maka janganlah kemudian saya dituntut atas sesuatu hal yang saya tidak miliki, ya, yang kau miliki. Artinya yang memiliki membolak-balikkan seorang kan Allah, ya, sebagaimana dalam hadisnya Allahumma ya muqallibal qulub, dan itu tidak bisa memang pasti ada kecenderungan. Makanya Allah dalam Al-Qur'an itu surat An-Nisa, falan tastati'u an tadilu walan tastati'u an tadilu bainan nisa'i walau harastum. Bagaimana usahanya seorang laki-laki yang memiliki lebih daripada satu istri untuk berlaku adil, maka itu suatu tidak mungkin, khususnya dalam masa pandang kita. Tamilu kullal mail fatazaruha, ketika ada kecenderungan kepada salah satu di antara keduanya, maka jangan sampai satu dilupakan sekaligus hingga dia tergantung kalau mu'allaqah, tergantung dikatakan ada suaminya tidak pernah dijenguk, dikatakan tidak ada suaminya belum ditalak juga, itu namanya tergantung, namanya digantung dia karena tidak sebagai perempuan yang tidak ditalak pada saat yang bersamaan, jarang bahkan hampir tidak pernah dikunjungi oleh suaminya karena kecenderungan suaminya umpamanya kepada yang baru. Ini banyak hal yang perlu, terusnya mungkin saya yang berkaitan dengan tentang masalah pendidikan. Memang kalau umpamanya kita mau edukasi terhadap masyarakat tentang poligami, jelasnya yang harus ditanamkan bahwa itu adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam Al-Qur'an dan disebutkan dan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ini yang menjadi masalah kalau yang ada seperti dikatakan tadi cuma semangatnya, ya. Tidak ada pendidikan, tidak ada ilmu, tidak tidak ada persiapan dalam segala hal. Yang istilahnya teman-teman itu sebagai cuma ini sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul. Tapi kan jangan sampai sunnah Rasul yang dilakukan kemudian bisa menggugurkan hal-hal yang wajib. Akhirnya kita berseteru antara satu dengan yang lain karena hanya untuk mempertahankan yang sunnah. Jadi saya kira itu dari saya, Ibu Iriani. Saya ke depan tetap mungkin mencari tentang kaitan poligami itu mungkin dan pendidikan, khususnya pendidikan tinjauan pendidikan agama Islam, ya. Kalau tadi tentang hukumnya ya sudah disebutkan, sejarah poligami itu sudah ada juga saya lihat di dalam disertasi, dan itu yang disebutkan, ya. Saya kira itu Pak Abdul Khalik. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai atas masukan-masukan, tambahan, penegasan dalam penelitian disertasi Saudara Purmopenda, dan saya kira ini sangat berharga sekali tentang masukan itu, dan diharap dicatat semua untuk jadi pertimbangan perbaikan nantinya. Kemudian selanjutnya kami minta waktunya penguji yang kedua, yakni Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas, MPDI. Waktu dan tempat dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji hari ini, kemudian Ibu Purmopenda, Bu Iriani Ambar yang sudah sekuat tenaga untuk menyelesaikan disertasinya ini, dan saya berikan grade buat Ibu Iriani, ya, dalam mengumpulkan datanya. Sudah lama datanya sudah ada, tetapi baru diolah. Sesungguhnya seperti itu. Baik, ada beberapa hal yang berupa usulan untuk disertasi ini demi kesempurnaannya ke depan untuk menghadapi ujian tutup.
saya fokus di bab 5. Bab 5 itu mengkaji tentang hasil penelitian pembahasan. Nah, tentu di bab 5 itu yang dipertajam di situ adalah bagaimana jawaban dari rumusan masalah yang sudah tertera di bab 1. Nah, secara aturan, ya, secara sistematis, bahwa di bab 5 itu harus terurai, ya, terurai datanya atau jawaban dari rumusan masalah pertama, kemudian rumusan masalah kedua, dan rumusan masalah ketiga. Begitu pula di dalam bulan bahwa apa yang kita bahas di dalam bab 5 itu harus disesuaikan. Nah, yang menjadi kesimpulan di sana itu bagaimana jawaban rumusan masalah pertama, kemudian bagaimana jawaban rumusan masalah kedua, dan bagaimana jawaban rumusan masalah ketiga. Tentunya ada 3 poin daripada kesimpulan itu. Nah, pertama dulu yang saya bahwa di halaman 95 itu seharusnya supaya jelas bahwa inilah jawaban dari rumusan masalah pertama, seharusnya pakai huruf kapital, ya. Nah, yang pertama itu adalah faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Kota Parepare. Ini tidak kelihatan, tadi saya cari-cari baru ketemu. Jadi mungkin ditulis sebagai huruf kapital karena inilah jawaban dari rumusan masalah pertama. Tulis A di situ, A besar, kemudian huruf kapital karena merupakan jawaban dari rumusan masalah pertama. Begitu juga selanjutnya rumusan masalah kedua, saya lihat ini huruf kecil semua, ya. Nah, tulis B, implementasi pendidikan Islam terhadap poligami di Kota Parepare. Tulis huruf kapital juga. Itu bagian B, berarti jawaban dari rumusan masalah kedua. Kemudian sama juga di rumusan masalah ketiga. Nah, ini saya lihat beda, ya, beda pembahasannya dari rumusan masalah ketiga. Yang harus ditulis di situ, Ibu Riani, ini rumusan masalah ketiga itu hasil analisis struktural dan seterusnya. Itu yang ditulis pada rumusan masalah ketiga. Jadi jangan dipenggal kalimatnya, ya. Nah, jadi kelihatan bahwa oh ini datanya, ini jawaban dari ketiga rumusan masalah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya setiap pembahasan atau jawaban rumusan masalah ini itu karena ini adalah statistik, ya, adalah statistik dikaji dengan angka-angka, dianalisis dengan angka-angka. Itu idealnya setiap rumusan masalah itu jawaban rumusan masalah harus ada grafiknya, ya, berapa banyak yang berapa banyak yang menjawab selalu, berapa banyak yang menjawab rendah, berapa banyak yang menjawab ini. Jadi sebaiknya ada grafik. Nah, begitu juga pembahasan di rumusan masalah kedua, ada grafiknya, itu mempermudah bagi pembaca untuk melihat. Jadi dia tidak membaca lagi uraian-uraian yang ada di disertasi ini, langsung terbaca di grafik itu. Nah, kemudian begitu juga rumusan masalah ketiga punya grafik. Nah, lebih-lebih lagi pada hasil pembahasan. Hasil pembahasan itu merupakan secara keseluruhan buat grafiknya di situ, ya. Yang grafik berwarna lah biar cantik seperti orangnya. Ya, jadi begitu Bu, saran saya seperti itu karena ini adalah statistik. Jadi sebaiknya ada grafik ditampilkan pada setiap jawaban rumusan masalah. Kemudian di bab 6 itu ada penutup, ada kesimpulan, ada implikasi, dan ada rekomendasi. Nah,
kesimpulan itu tentunya ya yang mau disimpulkan adalah pembahasan tadi adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi dipoinkan Bu Riani 1, 2, 3 karena rumusan masalahnya ada 3, pembahasannya ada 3, maka kesimpulannya ada 3. Jangan dinarasikan semua sampai 2 lembar. Ya, jadi dipoin-poinkan itu supaya jelas bahwa yang mana kesimpulannya jawaban rumusan masalah pertama, yang mana jawabannya apa kesimpulannya rumusan masalah kedua dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian yang saya kira itu saran saya buat si Promopenda, mudah-mudahan bisa dikerja ekstra nanti ya untuk menuju ke ujian tutup. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Riani Ambar yang sudah betul-betul sekuat tenaga menghasilkan daripada seminar hasil ini. Mudah-mudahan untuk langkah berikutnya berapa hari ke depan bisa lagi ujian tutup. Baik, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Sitiwardana Pidas, MPDI, yang telah memberikan masukan-masukan, koreksi, dan mungkin pertimbangan-pertimbangan di dalam perbaikan nanti disertasi saudari Promopenda. Baiklah, selanjutnya kami minta waktunya kepada promotor sekaligus sebagai penguji yang keempat, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Seridang MS. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan tulisan Anda. Yang pertama, mohon disebutkan judul disertasi Anda yang berbahasa Indonesia. Silakan. Judulnya yang berbahasa Indonesia. Berarti yang kata SEM itu Prof di bahasa Indonesia kan? Tidak, kan bahasa Indonesia ada dua bahasa Inggris. Jadi yang pertama dulu bahasa Indonesianya. Silakan. Oh, kalau yang aslinya seperti ini, yang tertera di disertasi analisis struktural education modeling pada variabel laten terhadap poligami di Kota Parepare. Kemudian kalau di bahasa Indonesia kan analisis bangunan model yang merupakan multiparet pada variabel. Variabel itu berarti variabel laten yang dipakai. Kenapa sampai variabel laten digunakan, Prof? Karena itu ketika terjadi data error, maka dia yang akan memulihkan dan tidak mengurangi validitas datanya. Jadi kami menggunakan variabel laten karena bisa memulihkan tadi ketika ada data error. Ini yang kami gunakan pada pelaku poligami di Kota Parepare. Seperti itu, Pak Prof. Terima kasih, bagus. Lanjut. Halaman 6. Sudah dapat halaman 6? Dapat, Prof. Apakah sama dengan yang saya pegang ini dengan Anda? Ya. Karena tulisannya itu kalau saya di atas ini. Dan miringnya itu ya cukup.
Jadi satu halaman ini semuanya seperti itu. Jadi nanti dilihat itu halaman 6 ya. Oh, berarti mungkin Ya, itu Prof halaman 6. di apa di fotokopian yang mungkin karena di sini Prof tidak seperti itu. Oh iya ya, kenapa ya saya dapat begitu? Minta maaf Prof. Ya. Baik, kita lanjut. Rumusan masalah di halaman 10. Coba. 10 ya. Mohon disebutkan rumusan masalah di halaman 10. Mohon disebut rumusan masalahnya. Silakan. Rumusan masalah pada penelitian disertasi ini adalah yang pertama, apakah faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Kota Parepare? Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi pendidikan Islam terhadap poligami di Kota Parepare? Dan yang ketiga, bagaimana hasil analisis structural equation modeling pada variabel laten terhadap poligami di Kota Parepare? Tinjauan pendidikan Islam. Ya, bisa dijelaskan sedikit yang nomor 3-nya. Ya, kalau analisisnya ini, Prof, Ya. itu kami tentukan pada kategori jawaban dan frekuensi persentase kata selalu dari hasil wawancara, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Kemudian hasil itu dari responden yang disebutkan, mana itu respondennya? Bahwa responden 1 sampai responden 8 itu ditentukan responden ada di populasi sampel. Ini pada sampelnya itu Prof, bahwa bagian dari populasi yang mewakili itu sampel yang digunakan dalam penelitian SEM adalah jika penduga parameter menggunakan metode kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood estimation, besar sampel yang disarankan adalah 100 hingga 200 sampel. Nah, sampai sejumlah 5 hingga 10 kali jumlah parameter yang ada dalam model. Variabel-variabelnya, Prof. Nah, kemudian yang ketiga sama dengan 5 hingga 10 kali jumlah variabel manifest, indikator dari keseluruhan variabel laten. Karena dari indikasi masalah yang ada pada identifikasi masalah maksudnya, Prof. Ya. Di cover lewat SEM ini. Baik, kita lanjut. Halaman 32, Anda tulis praktik poligami dalam Islam. Oh iya. Saya sarankan ada titik di terakhirnya. Yang dalam kata Islam, Pak Prof ya? Ya. Di sini ada, Prof. Nah, di sini tidak ada. Saya di Mega Puji. Coba dibuka satu kali. Ya. Halaman 33. Halaman 33. Ya, sudah, Prof. Di situ ada 2 hal yang berubah. Itu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974. Ya, sekarang ini semua yang keduanya itu kecil, huruf kecil. Ya, di bawahnya juga itu. Prinsipnya undang-undang lebih dan seterusnya. Jadi sekarang itu yang keduanya itu huruf kecil. Ya. Ya, Prof. Ya. Jadi yang besar itu hanya 1. Ya. Oke, kemudian berikut halaman 33 deh. Halaman 33. Ya, baik, kita lanjut.
halaman berikutnya itu terkait dengan poligami dan seterusnya. Jadi awalnya itu poligami, apakah itu halaman 45 ya? Ya, di halaman 45 juga ada lagi itu undang-undang. 45. Ya. Baik, baik. Kemudian ya kita lanjut. Langsung apa? 46. Ini masih belum Bapak bisa kan? Ya, sama dengan tadi ini 45 ada undang-undang ya di huruf kecil yang keduanya. Kemudian ya pagi saya terakhir halaman 95. Halaman 95 ada di bawah itu nomornya. Iya. Ya. Ini tabel 41 saya minta untuk dijelaskan ya terkait dengan pasangan saya ya, memberikan perhatian khusus kepada saya. Coba dijelaskan ini. Ya, baik, Prof. Ya, jadi faktor yang menyebabkan terjadi poligami di Kota Parepare dari data angket faktor yang kami bagi itu dilihat dari tabel bahwa pasangan saya memberikan perhatian khusus kepada saya. Jadi kategori jawabannya yang menjawab selalu dengan frekuensi 4, presentasinya 50. Kemudian yang menjawab sering dengan frekuensi 2 yang menjawab, kemudian presentasinya 25. Kemudian kadang-kadang itu ada 1 dan dengan presentase 2,5%. Kemudian jawaban jarang ada 1 dengan presentase 12,5%. Tidak pernah 0, kemudian tidak ada yang menjawab ini. Dari totalitas semua berjumlah 8 dan persentase 100%. Satu lagi menunjukkan indikator dari ya. Lanjut lagi satu kali 96 ya. 412. 412. Ya. 42. Kenapa misalnya ada perbedaan dengan yang pertama tadi? Silakan. Misalnya saya menanyakan kabar orang tua saya kepada saya. Ini perhatian khusus kepada saya. Dari tabel 4.2, pasangan saya menanyakan kabar orang tua saya kepada saya. Jadi yang menjawab responden selalu ada 5 dengan persentase 62,5%, sering dengan frekuensi 2, 25%, kadang-kadang frekuensi 1, 12,5%, kemudian jarang 00 dan tidak pernah jawab 00, namun tetap berjumlah 8 dan dengan presentase 100%. Ini menunjukkan bahwa poligami, suami menanyakan kabar orang tua istri kepada istrinya
dari berdasarkan rekapitulasi angket penulis dapat diketahui bahwa terdapat 5 responden yang menjawab selalu atau 62,5%. Kemudian 2 responden yang menjawab sering atau dengan nilai 25%. Kemudian 1 responden yang menjawab kadang-kadang atau dengan nilai 12,5%. Dan bahkan tidak ada sama sekali dalam angket ini responden menjawab jarang dan tidak pernah ada istrinya. Yang mengumumkan ini adalah untuk kabar untuk komunikasi ada orang tua atau mertua suami dan disampaikan ke istri berbeda dengan memberikan perhatian khusus, karena ada hal yang terkait di sini mana menjawab tidak pernah memberikan perhatian khusus. Responden menjawab tidak pernah pasangan suami istri memberikan perhatian khusus kepada satu sama lain. Itu maksudnya, Prof. Ya, saya kira sudah cukup. Hanya saya minta ini yang depannya ini masih lama punya ini. Ya, jadi mau diperbaiki masukannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof, atas masukan-masukannya yang sangat luar biasa untuk menjadi pertimbangan perbaikan dalam disertasi Sedari Promopenda. Kemudian selanjutnya kami minta waktunya kepada Dewan Penguji Ibu Dr. Hajah Siti Nurhayati ABM Hum. Silakan Ibu Doktor, waktu dan tempat dengan hormat disilakan. Terima kasih Pak Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dulu apresiasi kepada Saudara Iriani Ambar, Promopinda, yang dalam waktu sekarang waktu kritis, lalu dia mampu menyelesaikan dengan baik, sekalipun di sana sini banyak masukan. Saya kira memang begitu namanya ujian, kelengkapan suatu, apalagi ini disertasi, perlu memang kita mudah-mudahan Ibu Iriani mencatat semua masukan-masukan yang disampaikan oleh diuji. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Dr. Abdul Halid UPD, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Hakim Jurumia, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Siridang MS, yang saya hormati Ibu Direktur. Pertama-tama, karena kebetulan kami ada acara di kampus, jadi saya mengambil salah-salah waktu saja. Pertama-tama yang saya ingin telusuri dulu dari Saudari Promopinda, yaitu abstrak. Seperti sudah menjadi SOP atau menjadi ketentuan di kita bahwa abstrak itu harus mencakup 4 hal. Yang pertama latar belakang masalah di alinea pertama, alinea kedua tujuan, alinea ketiga jenis penelitian, alinea keempat hasil penelitian. Untuk alinea pertama, saya lihat di sini mungkin tidak tercantum saja ya, karena kalau tidak salah dia sudah sampaikan tadi lewat penyampaian secara lisan, tetapi belum tertulis di abstrak. Jadi itu harus ada yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang mengantar kita untuk menemukan tujuan apa kira-kira yang kita mau capai dalam tulisan ini. Kemudian yang kedua, jenis penelitian. Kalau yang namanya asosiatif itu bukan jenis penelitian, itu pendekatan. Pendekatan asosiatif digunakan karena kita menggunakan kuantitatif, analisis struktural yang akan dianalisis dari berbagai variabel. Jadi kita menggunakan asosiatif itu pendekatan, bukan jenis. Yang jenis penelitian itu kuantitatif, jadi itu terbaik saja kirain. Saya kira hanya saja ini yang mau tinggal di setel sedikit sudah bagus.
Yang keempat, hasil penelitian. Di sini perlu diurai kembali, disesuaikan dengan judulnya, bahwasanya apa? Hasil penelitian ini lebih untuk menyelesaikan masalah judul. Jadi di hasil penelitian di abstrak harus mampu menyampaikan isi apa yang dikehendaki oleh judul sendiri. Sebelum saya memasuki isi ini, ingin saya menyampaikan mungkin jadi beberapa hal dulu, yaitu jadi alinea pertama kedua sudah tersusun. Faktanya jadi alinea keempat harus ada terjawab. Jawabannya bahwa faktanya bahwa penyebab terjadinya poligami di Parepare karena begini. Ya, kalau hanya sekedar orang berpoligami harus mampu mengamalkan isi Al-Quran, saya kira tidak ke sana ya. Yang kita mau cari tahu penyebab terjadinya. Ini sesuai dengan rumusan masalah. Dan seterusnya ke bawah, implementasi pendidikan Islamnya dan analisis selnya. Itu sebagai analisisnya atau pisau analisisnya. Itulah yang akan kita tulis dalam disertasi ini. Yang kedua, yang berikut, ini ada abstrak berbahasa Inggris, tapi kenapa Herianto tertulis di saya? Mana? Ini di buku. Kenapa deh? Yang begitu, Herianto? Salah gitu. Salah. Mungkin yang ketikkan ini atau ya apa yang Herianto namanya jadi sehingga dia lupa tulis namanya. Jadi perbaiki saja kalau itu. Nah, yang saran saya berikutnya adalah harus ada abstrak bahasa Arab. Saya tidak dengar semua tadi penguji, tetapi kalau ini berulang tidak apa-apa karena saya juga sambil mengikuti acara. Sebaiknya ada abstrak bahasa Arab. Karena ini kita disertasi, artinya lebih mengcover semua bahasa yang harusnya digunakan dalam penulisan kita ini sebagai disertasi. Kemudian berikut yang kaitannya dengan bab 2. Jadi saya tidak apa-apa banyak beri masukan saja dulu untuk perbaikannya, untuk kelengkapan disertasi Ibu Iriani, untuk pustaka teori. Penelitian yang relevan, saya menemukan 1, 2, 3, 4, 5. 5, tetapi saya belum menemukan perbedaan yang menjadi novelty, yang berbeda dengan apa yang ditulis orang dengan tulisan Ibu Iriani. Jadi setiap item, setiap poin harus ditaruh di bawahnya apa perbedaan dengan tulisan saya. Jadi penelitian yang relevan, sebaik mungkin ada juga yang membahas, sudah pernahkah ada yang membahas analisis SEM berkaitan dengan poligami? Karena kalau kajian penelitian yang relevan yang berbicara tentang poligami itu banyak sekali. Saya ulangi sangat banyak. Tetapi yang berkaitan dengan menggunakan analisis SEM sudah pernah ada. Nah, itu jadi cari juga ya, Irani yang berkaitan dengan itu. Khusus yang membantu bukan hanya sebatas poligaminya saja, karena itu sangat banyak. Kemudian masih di telah pustaka, jangan ditutup dengan kutipan, footnote. Karena kalau ditutup dengan kutipan, nanti ada kesan dari pembaca bahwa ini dia kumpulan kutipan. Nah, kita disertasi itu sangat diharapkan lebih ke analisis. Jadi setiap item penelitian sebelumnya harus dianalisis yang berbeda, dengan khususnya itu yang berbeda dengan apa yang kita tulis. Kemudian berikut landasan teori. Landasan teori ini yang pertama dulu analisis SEM. Tidak apa-apa dijelaskan semua hal-hal yang berkaitan dengan apa, dan situ metodologi. Tetapi yang berkaitan dengan poligami. Yang berkaitan dengan poligami, yang kita tulis di sini pengertian, oke, tidak usah terlalu banyak. Kita ini tidak ke poligaminya yang kita mau tonjolkan, tetapi nanti kita analisis penyebab terjadinya. Jadi itu yang lebih yang kita akan bahas. Jadi
kalaupun kita bahas pengertian poligami, ambillah yang penting, kemudian sekali lagi jangan ditutup dengan footnote. Nah, kemudian sejarah poligami. Jadi kalau sejarah poligami ya mungkin diambil dari pra-Islam, kemudian di masa Islam, jangan terlalu berulang-ulang. Saya lihat di sini di pembahasan poligami terlalu banyak dibahas, bahkan mengambil lembaran yang sangat banyak. Bolehlah kita ambil poligami, mungkin pengertiannya sedikit, sejarahnya, pra-Islam dan sesudah Islam. Terus mungkin ada juga dampak-dampaknya dan segala macam. Nah itu mungkin bolehlah dasar-dasarnya, hukum-hukum sumber-sumbernya dalam Al-Quran, dalam hadis apa. Nah itu boleh, tapi jangan yang menonjol mengambil lembaran. Kemudian selanjutnya atau sebelum saya lanjut, karena ini juga banyak sekali saya lihat teks-teks ayat yang tidak ditulis, hanya disampaikan dalam Al-Quran, kurang 4 ayat 3 ditulis naskahnya ya, naskah dan artinya. Jadi jangan sama dengan hadis, banyak sekali yang berkaitan dengan hadis, lalu tidak ada naskahnya. Jadi saya kira itu tidak bisa kita menulis seperti ini karena kita ini S1. Biasa saja S3 bisa saja juga terjadi ditulis tetapi biasanya ditaruh di catatan kaki atau tapi lebih bagus kalau kita tulis ayatnya langsung supaya kita lihat yang mana yang paling berhubungan dengan ayat yang kita bahas. Berikut jadi saya mau dengar dulu siapa tahu ada komentar dari Promopinda kaitannya dengan poligami. Karena saya menemukan ini banyak sekali yang berbicara tentang poligami ya. Jadi disatukan saja ini. Jadi kajian teorinya disatukan saja. Misalnya tentang poligami, ada semua di situ. Mulai dari pengertiannya, sejarahnya. Jangan usah dibagi lagi seperti ini. Sejarah praktek poligami. Disatukan saja di depan bahwa poligami di masa pra-Islam, poligami di masa Islam, dan praktek poligami yang ada di Parepare juga bagaimana? Nah, ini jadi sekalian di situ di kajian teori tentang poligami. Karena ini terlalu banyak sekali yang berbicara tentang poligami. Dasar hukum poligami, naskah hadisnya tidak tercantum, banyak sekali yang begitu ya. Jadi ini kelengkapan saja. Kemudian yang berikut pendidikan Islam. Itu teori tentang pendidikan Islam. Teori tentang pendidikan Islam itu, nah yang kita mau cari tahu di sini kaitannya dengan poligami, mungkin pendidikan Islam itu supaya kita ambil sedikit apanya. Mungkin yang berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam yang dikaitkan dengan poligami, kurikulum pendidikan Islam kah, atau materi pendidikan Islam maksud saya. Misalnya kaitannya dengan tauhid, kaitannya dengan akhlak, ibadah dan sebagainya yang dihubungkan dengan poligami. Karena ini adalah tinjauan Islam, maka materi-materi pendidikan Islam dikaitkan dengan sebentar itu poligami. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin metode pengajaran di sekolahan atau di kampus perlu ada metode pengajaran atau materi pendidikan khusus yang berbicara ini. Kalau misalnya hanya sekedar fikih yang membahas tentang poligami lalu tidak tuntas, mahasiswa atau anak sekolahan tidak tahu. Nah itu. Jadi saya kira itu yang berkaitan dengan tinjauan pendidikan Islam. Nah, ini juga banyak sekali juga pembahasannya ini saya lihat. Nah, yang saya cari-cari, malah saya menemukan ini perlu diperbaiki lagi. Jangan berulang lagi. Seperti poligami dalam tinjauan pendidikan Islam, kembali lagi pengertian pendidikan, kembali lagi pengertian poligami. Jadi, disebutkan saja di kajian teori. Teori siapa yang kita pakai, kaitannya dengan itu tadi. Teorinya siapa tentu. Teori yang kita pakai yang ahli di bidang pendidikan, yang ahli di bidang tafsir, yang membahas tentang pengertian poligami yang ada dalam Al-Quran itu, yang pangkihu mata laku minan nisa itu, kan tentu perlu pemaknaan dari keempat itu. Jangan sampai kita terlalu jauh berbicara tentang poligami, lalu tidak seperti itu yang dikehendaki Al-Quran. Jangan-jangan Al-Quran
menekankan bahwa memang sulit. Walaupun tadi saya temukan di belakang-belakang itu, ya boleh saja masyarakat menerima. Tetapi mungkin masyarakat menerima secara teori, tetapi secara praktik mungkin sulit. Sama saya tanya Ibu Iriani, kira-kira Ibu Iriani ini menyatakan secara teori, boleh saja. Tapi kalau secara praktik bagaimana Ibu Iriani, mungkin bisa dijawab dulu? Ya Bu Dokter. Ya, kira-kira bagaimana kalau secara teori mungkin mengatakan boleh-boleh saja masyarakat Parepare menyetujui. Ibu Iriani kan bagian dari masyarakat Parepare. Ya. Kalau mau dikatakan bahwa praktik poligami, bagaimana secara praktik itu? Secara praktek ini sesuai dengan prosedur yang ada, baik secara syariat maupun secara pendidikan Islam. Karena yang syariat itu yang mana? Tunggu dulu, yang syariat itu yang mana? Ada keadilan di situ, ada aspek adil, adalah di situ. Nah, berarti Ibu Iriani siap asalkan adil. Susah adil karena Rasulullah saja sempat Aisyah radhiyallahu anha cemburu ketika menyebut Siti Khadijah di depan Rasulullah, padahal orangnya sudah meninggal. Bagaimana lah orang seperti diri saya yang kadar imannya masih di bawah. Oke. Itulah yang saya bilang sangat mudah diucapkan, tetapi implementasinya sangat berat. Maksudnya begini, betulkah masyarakat Parepare menganggap bahwa ibadah apa? Itu boleh-boleh saja. Betulkah secara teori? Betulkah itu? Nah itulah yang mau digali sebentar dalam penelitian. Kan masalah pertama, penyebab apa ya? Apa yang menyebabkannya? Faktor penyebab. Itu yang mau digali sehingga betul-betul ketahuan bahwa penyebab terjadinya poligami pare ya bukan karena didasari oleh pemahaman ayat bahwa di situ ada peluang ya. Jadi saya tidak katakan boleh, saya cuma katakan ada peluang dengan adanya 4 tadi. Jangan-jangan dipengaruhi oleh budaya, jangan-jangan dipengaruhi oleh prestise, jangan dipengaruhi oleh ekonomi, jangan-jangan kita sebentar. Jangan-jangan itu bukan karena pengaruh ayat yang tadi surah An-Nisa itu semata. Nah, ini yang kita mau gali masyarakat Parepare, karena Ibu Iriani sendiri bagian dari masyarakat Parepare. Sepertinya berat ini mau mengimplementasikan ini. Betulkah Bu Rini? Berat sangat. Belum. Betul kan? Nah, itu yang saya maksud. Jadi supaya kita tidak tergolong keburanaktan indah bayi atau malah berikut tentang bab 3. Jadi itu tadi pembahasan yang berkaitan dengan teori. Kita habiskan di bab 2. Kemudian bab 3 masuk di penelitian. Kembali lagi saya sampaikan ya. Jadi itu penelitian asosiatif, itu pendekatan. Jadi bukan jenis. Yang jenis itu yang kuantitatif. Jadi terbalik saja, tinggal di setel saja selesai. Nah, saya ke bab 4 sekalian. Tidak perlu campur antara in-note sama not. Kalaupun kita bahas tentang sejarah Parepare dan segala macam, tidak usah terlalu mengambil lembaran. Sejarah Bacuki apa dan segala macam ini karena kita tidak kesana. Yang pembahasan kita sebentar, mau dicari tahu, mau dianalisis melalui SEM. SEM itu yang paling dibutuhkan sebentar di SEM, namanya analisis SEM. Saya sendiri terus terang belajar lama ini tentang SEM sebelum saya uji Bu Iriani. Yang perlu dicari tahu adalah indikator SEM-nya itu untuk menemukan hasil penelitian. Jadi inilah yang saya temukan di dalam indikatornya untuk menemukan sebentar bahwa menjawab rumusan salah. Itu analisisnya yang perlu di bab 4 yang diberikan. Ada ditulis kalau pasangan tidak ada perhatian. Nah, makanya nanti itu ada, kalau dulu ini dibuatkan semacam tabel dari masyarakat Parepare, penyebab terjadinya apa tadi masalah pertama, penyebab terjadinya poligami itu karena itu tadi beberapa poin. Ada yang kurang perhatian, ada yang tidak pernah komunikasi di dalam rumah kurang. Tidak ada, itu macam-macam saya lihat itu. Itu nanti kita pilah-pilah sehingga kelihatan faktor penyebab terjadinya poligami.
Makanya nanti akan kelihatan nanti yang mana di situ berhubungan dengan pendidikan. Nah, saya melihat di bab 4 yang banyak terjawab adalah rumusan masalah pertama. Terus rumusan masalah kedua ini masih perlu tambahan, yang mana di situ implementasi pendidikan Islam terhadap poligami. Jadi implementasi pendidikan yang saya sampaikan tadi mungkin apa pendidikan Islam, materinya kah, tujuannya kah, atau apa istilahnya tadi, kurikulumnya atau materinya, pembelajarannya, metodenya, itu kan semua berkaitan dengan pendidikan. Jadi implementasi pendidikan Islam yang mana itu mau dihubungkan terhadap poligami. Mungkin kalau tauhid, belum tentu juga orang mengatakan bahwa oh dia berpoligami bagus di tauhidnya, belum tentu. Dia itu berpoligami bagus di akhlaknya, justru mungkin jauh dari akhlak. Dia berpoligami karena apa tadi, ibadah akhlak, ibadahnya lebih bagus. Waktu juga belum tentu. Jadi makanya implementasi pendidikan Islam berkaitan dengan poligami betul-betul harus kita cermati. Dan yang terakhir analisisnya itu tadi. Ini yang belum kelihatan. Jadi dua rumusan masalah, 2 dan 3 yang perlu kita tambahkan di pembahasannya di bab 4 ya. Dan yang terakhir dari saya, kalau di kesimpulan cukup saja, tidak usah dinarasi lagi kembali, cukup saja menjawab rumusan masalah, tidak usah dinarasikan lagi seperti pembahasan yang sebelumnya. Jadi cukup cukup menjawab rumusan masalah, saya kira sudah selesai. Yang terakhir sekali sebelum saya tutup, sekali lagi saya ucapkan apresiasi kepada Ibu Riani dan saya berharap semoga Ibu Iriani dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa promosi, bisa selesai menjadi doktor. Itulah harapan kita, supaya mungkin banyak hal, supaya tidak banyak yang berdampak kepada Ibu ini, baik Ibu Iriani maupun kepada dan tentu saya maksud semua kita baik-baik saja. Amin. Saya kira cukup dari saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Hajah Siti Nurhayati Aliyahum telah banyak berikan masukan-masukan, perbaikan, dan penegasan pada hasil penelitian disertasi Forkopimda. Dan saya kira dicatat semua nanti untuk menjadi pertimbangan dalam perbaikan nantinya. Kemudian yang terakhir adalah saya simpel-simpel saja karena waktu. Yang pertama adalah ini judul perlu dipertimbangkan ya, karena menggunakan suatu pemanaan yang ambigu. Karena structural equation modeling ini adalah metode penelitian yang digunakan. Ya, saya kira tadinya adalah teori sosiologi. Biasanya teori analisis strukturalisme atau fungsionalisme ya. Ternyata ini adalah hanya metode penelitian. Dan juga itu diingatkan dulu oleh Prof. Andi Nurdin supaya ini tidak dimasukkan ke dalam judul. Jadi itu karena ini adalah bagian dari metode penelitian. Jadi bisa nanti mungkin judulnya ya studi pendidikan Islam terhadap praktik poligami di Kota Parepare ya, atau analisis fungsional poligami perspektif pendidikan Islam di Kota Parepare. Jadi ini hanya pertimbangan. Saya teringat dulu juga dari Prof. Andi Nurdin menyampaikan hal itu karena ini membuat bingung ya. Makanya tadi ketika Prof. Mama Sridanga meminta untuk di Indonesiakan ya pasti membingungkan karena itu ya. Ini adalah nama dari salah satu pendekatan ya dalam metode penelitian. Kemudian yang kedua ya, tadi senada dengan penguji sebelumnya bahwa kita harus lepaskan dengan bahasa-bahasa yang misalnya tidak atau keluar dari nomenklatur pendidikan Islam ya, karena di sini mindsetnya adalah
ilmu pendidikan Islam. Jadi tadi banyak pendekatan fikih, pendekatan budaya, pendekatan administrasi. Nah, mungkin itu dibahas tapi tidak menjadi bagian dari core yang mendalam. Nah, di sini yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana melihat misalnya ya di core pendidikan Islamnya. Tadi juga ditanyakan langsung oleh pengujian pertama ya, core pendidikan Islamnya. Jadi pendidikan Islamnya ini sungguhnya yang ingin dilahirkan itu hanyalah sebuah sudut pandang paradigmatik atau dalam bentuk modelnya ya. Jadi misalnya model pendidikan Islam terhadap implementasi atau praktik poligami ya. Dan ini pendekatannya apa, yang bersifat preventif atau kuratif. Ini perlu diperjelas. Misalnya pendidikan Islamnya ini untuk kepada masyarakat agar ketika melakukan praktik poligami itu tidak terjebak ya atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah itu. Makanya perlu ada semacam model pendidikan Islam. Atau segmennya adalah orang yang sudah melakukan poligami terus diberikan pendidikan Islam agar tetap bisa menjaga koridor syariah. Jadi ini perlu dipertajam ranahnya yang mana diberikan segmen pendidikan Islam. Jadi itu lebih dipertajam ya, diperkuat dengan mindset itu pendidikan Islamnya ya. Jadi kita mesti melepaskan bahasa-bahasa di luar dari koridor itu karena bahasa pendidikan Islam itu punya juga tinjauan tersendiri. Gitu. Kemudian yang kedua atau yang ketiga adalah dalam konteks penelitian kita tidak boleh berasumsi sesungguhnya ya. Jadi kita hanya bisa menjawab apa yang menjadi temuan dalam penelitian berdasarkan hasil analisis. Jadi kalau hanya sebuah keyakinan tanpa melalui proses penelitian, itu namanya asumsi ya, atau menduga. Jadi sejatinya ya kita bisa memberikan jawaban yang pasti berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Jadi itu penegasan-penegasannya. Saya sependapat dengan ini. Tentu dalam penelitian ini yang banyak dibahas tadi adalah rumusan masalah nomor 1. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini tinggal ditambah datanya, ya diperbanyak. Insyaallah bisa melahirkan satu model pendidikan. Jadi model pendidikan Islam itu yang seperti apa yang diharapkan? Ya tentu berdasarkan kajian di lapangan. Apakah banyak faktor sosiologisnya, antropologinya, dan begitu juga dengan teologinya. Jadi itu yang perlu dipertahankan dalam konteks keilmuan di prodi PAI itu sendiri. Sehingga ya saya ingin mempertajam ya di rumusan masalah nomor 3 ini, yakni ingin mempertanyakan tentang tinjauan pendidikan Islam terhadap pelaksanaan poligami pada masyarakat Muslim di kota Parepare. Nah, kemudian kalau yang kedua ini sungguhnya lebih mengarah kepada bagaimana model pendidikan Islam ya, terhadap apakah di sini sifatnya kuratif atau preventif. Ya. Jadi ya kalau kuratif ini yang sudah melanggar ya aturan-aturan syar'i, lalu diberikan model pendidikan Islam agar kembali ke aturan syar'i. Misalnya tadi ada kekerasan dan seterusnya. Atau sifatnya agar tidak terjebak dalam perbuatan yang melanggar syar'i, bagaimana tindakan preventifnya. Jadi ini kita ingin melihat bagaimana model pendidikan Islamnya terhadap poligami itu sendiri. Itu yang bisa saya sarankan menjadi bahan pertimbangan, karena supaya nanti dapat menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan kontribusi. Jadi saya menegaskan kembali ya,
kita harus memang perkuat core-nya pendidikan Islam dalam kontes ini. Dan saya kira tinggal dipertajam ya sesungguhnya apa yang telah ada di sini, datanya sudah siap, kemudian analisis datanya ini masih dalam konteks deskriptif ya, karena analisis kuantitatif deskriptif tinggal perlu diberikan penjelasan-penjelasan secara verbalis, naratif, atau pendekatan kualitatif di dalam menjawab tentang rumusan masalah nomor 2 dan nomor 3. Saya kira demikian Bapak Ibu yang Dewan Penguji, partisipan yang saya hormati. Demikianlah untuk ujian hasil disertasi dari Formopenda Iriani Ambar hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan lancar, meskipun masih ada satu orang yang atau satu penguji yang belum dapat, diharap segera dan mungkin saja di hari Sabtu ya barangkali bisa ujian tutup, dijadwalkan ujian tutup. Kalau ya mudah-mudahan segera bisa diperbaiki tanpa ada hambatan dan disetujui oleh Dewan Penguji dan promotor dan co-promotor. Kami dari Prodi S3 PAI mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam forum ini, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan karena kami dari Prodi menginginkan hal yang terbaik. Sekarang demikian, marilah kita mengakhiri pertemuan kita pada sore ini, ujian hasil disertasi, dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof.